Demi untuk terus meningkatkan kemampuan tempur para militer Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara Indonesia. Saat ini, industri pertahanan dalam negeri semakin gencar-gencarnya memfasilitasi TNI dengan berbagai alutsista tempur. Hal ini tentunya adalah untuk mengurangi ketergantungan militer Indonesia dari produk-produk alutsista luar negeri. Misalkan saja yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan Indonesia dari hasil karya rudal buatan dalam negeri adalah rancangan rudal Merapi yang telah dilakukan sejak tahun 2018 lalu melalui kerjasama antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat dan Pusat Riset Kirnov Universitas Ahmad Dahlan. Inovasi pembuatan rudal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi sistem pertahanan Indonesia, sebab telah dirancang dan dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri secara mandiri. Adapun rudal Merapi ini dikabarkan jika telah mengalami peningkatan kemampuan dan memasuki tahap uji tembak menggunakan peluncur dari tabung yang nantinya akan menjadi rudal dan dapat dipanggul untuk sasaran pesawat terbang dan drone tempur musuh. Sementara dalam kutipan sumber media informasi lain, uji tembak sebelumnya telah dilaksanakan pada 5 hingga 6 November lalu, yaitu di lapangan tembak RW Von Reng, Pandangwangi, Jawa Timur. Saat dilakukan uji peluncuran ke target sasaran, rudal Merapi ini sukses membuka sirip-siripnya setelah keluar dari tabung peluncur dan menuju pada target sasaran dengan menggunakan drone sebagai objek target sasaran tembak rudal Merapi dan disaksikan langsung oleh para petinggi TNI. Di sisi lain, rudal panggul atau rudal Merapi telah didesain dan diuji menggunakan teknologi sirip depan dan sirip belakang yang dapat dilipat sehingga dapat masuk ke dalam tabung peluncur, dan tabung peluncur rudal ini dianggap cukup strategis dalam pertempuran jarak dekat saat menghadapi pesawat tempur maupun drone tempur musuh. Selain itu, rudal buatan dalam negeri ini diklaim memiliki kecepatan melebihi kecepatan suara saat diluncurkan ke target sasaran musuh dan menjadi salah satu rudal andalan bagi TNI Angkatan Darat Indonesia. Adapun spesifikasi rudal Merapi buatan Dislitbang Angkatan Darat dan Kirnov ini hanya memiliki berat total sekitar 10 kg, sehingga relatif ringan untuk menjadi senjata personil TNI yang nantinya dapat dioperasikan tanpa bantuan personel lain dan cukup mudah dalam mengoperasikannya di medan tempur. Selain itu, dalam uji tembak tersebut di tahun 2021 lalu, menurut Direktur Teknologi dan Pengembangan Dahana, Suhendra Yusuf, Dahana bertugas untuk membuat bahan propelan untuk roket pendorong pada rudal dengan kaliber 70 mm tersebut, sehingga rudal Merapi mampu melesat di atas kecepatan 650 km per jam atau bahkan dapat melampaui kecepatan suara. Dari hasil uji tembak yang dilakukan tersebut, diperoleh konsistensi yang tinggi mengenai performasi roket pendorong rudal selain jarak jangkau langsung ke target sasaran yang dapat mencapai 3000 meter. Sementara untuk performasi sub yang lain berkaitan dengan posisi sasaran, sudut angguk, geleng, dan putaran rudal, termasuk posisi sasaran oleh seeker yang dapat dimonitor melalui alat telemetri yang dipasang pada rudal selama masa ditembakkan, sehingga perolehan data secara langsung atau real time ditargetkan tepat sasaran. Selain itu, adapun keunggulan lain dari rudal buatan dalam negeri ini, yaitu semua komponen rudal mampu menahan hentakan G-shock sehingga mencapai 20 G yang muncul sewaktu rudal keluar dari peluncuran. Sementara itu, di sisi lain, dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri membuat peluru kendali secara mandiri ini, tentunya diharapkan Indonesia dapat menghadapi ancaman embargo Amerika Serikat
selain memenuhi kebutuhan alutsista nasional. Selain itu, dengan adanya produksi rudal Merapi secara masif, tentunya memiliki potensi untuk meningkatkan keuangan negara dengan menawarkannya di pasar persenjataan dunia serta mampu bersaing di kancah internasional. Sebab rudal buatan dalam negeri ini terus ditingkatkan kemampuannya dan tidak diragukan lagi untuk melengkapi alutsista militer Indonesia. Sementara di sisi lain, jika kita berbicara kecanggihan rudal Tomahawk yang dimiliki oleh Amerika Serikat, tentunya Indonesia tidak ingin tertinggal dari segi alutsista tempur rudal dari beberapa negara maju di dunia. Sebab Indonesia melalui industri dalam negeri juga sudah memiliki sejumlah rudal yang diklaim kemampuannya juga tak kalah canggih dari rudal buatan Amerika Serikat tersebut. Misalkan saja rudal buatan dalam negeri yang diberi nama rudal petir V101 yang dikembangkan oleh seorang ahli bom bernama Ricky Henry Agam yang sudah menangani pembuatan bom untuk kebutuhan militer Indonesia. Salah satunya diperuntukkan bagi pesawat Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 besutan Rusia yang dibeli oleh Indonesia pada tahun 2003 lalu. Berbekal pengalamannya membuat bom untuk pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara, Ricky bersama PT Sari Bahari miliknya mendirikan proyek untuk membuat roket canggih, dan roket ini adalah pengembangan dari jenis bom V100 dan PS100L yang dipesan untuk TNI Angkatan Udara. Sementara untuk rudal buatan dalam negeri ini diklaim sangat hebat pada kecepatan luncur menuju target sasaran. Bahkan sebuah uji coba mendapati rudal ini mampu melesat hingga 260 km per jam. Alhasil, dengan jarak jangkau tersebut membuat peluru kendali ini bisa menjadi andalan TNI untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer Indonesia. Adapun spesifikasi rudal petir V101 buatan dalam negeri ini memiliki panjang 1,850 mm dengan bentang sayap 1,550 mm serta berat tanpa hulu ledak yaitu 20 kg. Untuk berat hulu ledak yang mampu digotong oleh rudal petir buatan Indonesia ini adalah 10 kg dan jarak jangkau pada uji perdana yaitu sejauh 45 km. Sementara itu, demi untuk terus meningkatkan kemampuan jelajah rudal buatan dalam negeri, Indonesia kembali melakukan uji peluncuran rudal petir tahap kedua dan mampu mencapai target sasaran sejauh 260 km per jam. Namun untuk teknologi yang digunakan oleh rudal buatan dalam negeri ini, yaitu menggunakan sistem elektronik PID controller, 3D weapon autopilot, GPS navigation, complete with 6 depth sensors and 3 axis magnetometers. Namun selain rudal petir, beberapa rudal yang pernah dimiliki oleh Indonesia memiliki jarak jelajah yang tidak terlalu jauh, seperti rudal C701 dan C705 buatan PT Dirgantara Indonesia. Peluru adaptasi dari Cina ini hanya mampu menjelajah antara 80 km hingga 135 km. Selain itu, dikabarkan pula jika Indonesia juga mengembangkan X-Socket MM40 Blok 2 yang menjadi alutsista andalan TNI Angkatan Laut. Namun jika dibandingkan dari kedua rudal tersebut, rudal petir V101 tentu saja lebih unggul sebab memiliki perangkat yang canggih dengan mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan target sasaran musuh. Selain itu, rudal petir V101 mengusung multiple point 3D dari jenis rudal yang menggunakan Seekar.
Hingga sejauh ini, meski rudal petir buatan Indonesia sudah berstandar NATO, namun PT Sari Bahari hanya menjual produk-produknya kepada militer Indonesia saja. Walaupun ternyata rudal petir V101 telah diminati banyak negara dengan desain yang unik, mirip pesawat tempur, drone, dan memiliki kecanggihan sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tentunya Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata oleh beberapa negara maju di dunia. Sebab Indonesia telah mampu membangun sistem pertahanan militer secara mandiri dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah sebagai salah satu bahan amunisi yang tidak dimiliki oleh beberapa negara maju di dunia.